Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita dapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tubuhnya masih hidup tapi hatinya terasa kosong. Banyak orang melaksanakan sholat tapi tidak terasa nikmatnya sholat. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh jiwanya. Banyak orang kelihatan baik dari luar, hidupnya mapan, hartanya banyak, pekerjaannya ada, kemudian keluarganya lengkap, tapi ternyata hatinya gelisah, tidak mendapatkan ketenangan. Berarti di situ ada masalah. Masalah besarnya itu bukan pada kesulitan hidup. Masalahnya bukan pada kemiskinan. Tapi masalah besarnya adalah ketika hati sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati sudah melupakan Allah. Allah berfirman, hafal kita ayatnya, sering dibaca oleh imam dalam sholat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah, lalu mereka melupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketika hati sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, maka disitulah arah hidup kita tidak jelas. Karena pusat kehidupan kita itu adalah Allah. Kalau hati kita dengan Allah dekat, maka arah hidup kita jelas. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, apa tanda hati sudah mulai jauh dari Allah? Yang pertama adalah ibadah terasa berat. Ketika dengar suara azan berkumandang dari masjid, salat zuhur contohnya, azan berkumandang tanda masuknya waktu salat zuhur, tapi hati tidak tergerak.
Kemudian sholat itu terasa berat sekali. Rasanya sholat itu adalah sebuah beban. Padahal yang namanya sholat itu bukanlah beban. Sholat itu adalah kebutuhan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu amat berat illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ketika kita sudah merasa sangat berat untuk melaksanakan yang namanya sholat, berarti itu adalah salah satu tanda bahwa hati kita sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandai saja itu. Kalau hati sudah berat melaksanakan sholat, berarti kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tanda hati yang jauh dari Allah. Hati ini tidak lagi tersentuh ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Dulu ketika kita masih kecil, ketika masih remaja, dulu ketika di kampung, bahkan kita di kampung itu tidurnya di surau, mengajinya di surau, begitu nyaman ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari kawan-kawan kita, masuk ke dalam hati kita. Tapi ketika kita sudah berada tak di kampung lagi, berada di kota, itu mendengarkan Al-Quran itu biasa-biasa saja, tidak lagi tersentuh, tidak lagi bergetar jiwa ini. Padahal Allah sudah katakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Hanya saja orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah akan bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ternyata hari ini ketika mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, ternyata enteng-enteng saja. Tak ada rasa sama sekali dalam jiwa ini. Berarti itu tanda hati kita sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tanda hati yang jauh dari Allah, mudah, ringan melakukan yang namanya dosa. Ketika kita sudah merasa ringan, merasa mudah melakukan yang namanya dosa, tidak lagi merasa berat, maka dosa-dosa besar kita anggap itu adalah dosa-dosa kecil. Ketika itu dosa kecil, kita anggap itu tidak sama sekali adalah dosa. Padahal bagi orang yang beriman, kata Rasulullah, innamal mu'minuna yara, sesungguhnya orang yang beriman itu melihat dzunuba, dosanya itu adalah ka'annahu, seolah-olah dia qa'idun, sedang duduk tahta jabalin, di bawah bukit. Kemudian ya khafu ayyaku alaihi, timbul kekhawatiran bukit itu akan menimpanya. Bukit yang besar itu seolah-olah akan menimpanya. Seperti itulah orang beriman melihat dosa. Tapi kalau sudah enteng saja melakukan yang namanya dosa, akhirnya apa yang terjadi? Seperti kita Bapak Ibu lewat lalat ngawas bang kinang, lewat depan hidung awak, anyangnya coba aja, biasa lalat cuma yang lewat. Seperti itulah kalau kita sudah banyak melakukan dosa, sering melakukan dosa dan menganggap dosa itu adalah enteng saja, mudah saja, ringan saja. Berarti ketika itu hati kita sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah hati ini lebih tenang, lebih nyaman dengan dunia daripada berzikir kepada Allah. Bapak Ibu, hari ini kita lihat banyak orang berjam-jam di HP, depan HP, nyaman saja, nonton video nyaman berjam-jam, kemudian apalagi bermedsos, Facebook, WA, apalagi TikTok dan lain sebagainya. Tapi kalau membaca Al-Quran 10 menit saja, apa yang terjadi?
gelisahnya luar biasa. 15 menit saja sholat di masjid ini, mau cepat aja keluar. Kalau itu terjadi yang bahagia, berarti hati kita sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah berbahagia, apa penyebab hati ini jauh dari Allah? Adalah karena kita sering melakukan yang namanya dosa. Kemudian kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita terlalu cinta dengan dunia. Jamaah bahagia, terakhir berunsur ini adalah bagaimana cara usaha kita supaya hati ini kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah perbanyaklah taubat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu Bapak Ibu adalah jalan pulang bagi orang yang tersesat. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, bahkan dosa syirik saja, asalkan tidak dibawa mati, dosa syirik itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar peluang bagi kita. Taubat kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala selagi hayat masih di kandung badan. Kemudian adalah perbanyak istighfar. Istighfar itu adalah pembersih hati. Pembersih hati yang baik, yang berkarat. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi itu tidak hanya di mulut saja, tapi harus ada perubahannya dalam kehidupan kita. Kemudian adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Usahakan membaca Al-Quran setiap hari. Tak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau di Ramadan ini kita targetkan 10 lembar, 1 juz itu 1 hari. Di Ramadan ya 1 halaman, 2 halaman. Pokoknya sering baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat daripada hati kita. Yang keempat adalah perbanyak zikir. Zikir dengan kalbu. Akui adalah semua yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah. Kemudian dengan zikir dengan lisan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir dengan perbuatan, laksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Terakhir adalah berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin sholat, maka kita akan sholat. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin puasa, kita akan puasa. Kalau berteman sebaliknya, kita berteman dengan orang pejudi, kita akan pejudi. Berteman dengan orang pemabuk, kita akan pemabuk. Berteman dengan orang narkoba, kita akan narkoba. Berteman dengan orang yang sudah berkata kotor, maka kita akan berkata kotor. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Demikian akhir kalam, subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.